Invest Time kita membahas jangan mimpi trading pakai robot nggak auto cuan. Sudah bergabung bersama kami tentunya di hari ini melalui sambungan Zoom ada praktisi pasar modal Rian Filbers. Halo Mas Rian. Halo, selamat sore Mas. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat selalu juga Mas Rian. Ya. Kalau mungkin Anda melihat nih Mas Rian ya dengan topik kita soal praktik trading pakai robot nih. Ya. Gimana sih sebenarnya perkembangannya saat ini kalau Anda lihat? Ya, jadi sebenarnya yang namanya robot itu sebenarnya dalam keadaan sehari-hari kita trading. Sebenarnya kalau kita membuka chart kita, itu sebenarnya sudah bagian dari otomatisasi atau bagian dari robot itu sendiri. Jadi kalau orang tiba-tiba sampai hari ini pikirannya bahwa ada satu robot yang sebegitu canggihnya bisa sampai melakukan eksekusi beli dan jual, Anda tidur di rumah, robotnya kerja dan menghasilkan keuntungan, mungkin itu terlalu jauh. Kita harus kenal dulu bahwa robot yang paling basic itu adalah seketika Anda membuka chart perdagangan, harga saham, harga forex, harga komoditi, harga indeks, itu sebenarnya adalah otomatisasi versi pertama dari robot yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita dari zaman dulu. Dan selanjutnya adalah setelah kita melihat otomatisasi sehingga kita bisa membuat suatu garis rata-rata, kita bisa menentukan support dan resisten yang mana digunakan oleh orang-orang yang sudah mulai belajar untuk trading, maka ada otomatisasi kedua yaitu ketika kita belum sampai harganya kita bisa titip order kan. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam seri kedua dari otomatisasi yaitu adalah robot kedua yaitu setelah dianalisa kita bisa titipkan dan bisa kita mintakan kepada sistem, tolong dong diorderin sesuai dengan keinginan saya. Nah, dari kedua ini menjadi ide dasar baru bahwa ya seperti yang hari ini berkembang di sekitar kita. Bahwa oh ternyata robot itu bisa loh sampai yang namanya kita tinggalkan saja, kita sudah cukup nyaman dengan sebuah indikator, maka kita minta si sistem ini bekerja terus-menerus. Jadi sebenarnya kalau dikatakan pasti untung, kalau Anda selama ini tahu bahwa yang namanya trading itu adalah dagang, di mana dagang itu pasti ada orang yang pernah untung dan juga yang pernah rugi, maka ketika dikatakan pasti untung, ya secara tidak langsung ya pasti nggak masuk akal gitu kira-kira. Oke. Kalau kita lihat dulu misalnya yang tadi yang dikatakan oleh Mas Rian soal robot otomatisasi gitu ya, di sistem saham gitu. Ini kalau kita lihat di forex ini ada analisis pergerakan dan perubahan harga di pasar mata uang dan eksekusi buying and selling juga. Berarti mirip-mirip juga di forex dengan di market saham. Betul. Jadi sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya, mau pergerakan harga saham, pergerakan harga forex, pergerakan harga options US market, hati-hati, options US market. Jadi semua ini sebenarnya menggunakan chart dengan model yang mirip. Ya, tapi bedanya adalah kalau kita ada di forex mungkin lebih terstandarisasi di MetaTrader lebih banyak. Sedangkan kalau kita di sekuritas di Indonesia mungkin beragam ya. Ada yang sudah menggunakan TradingView, ada yang masih menggunakan chart sendiri. Tapi pada prinsip dasarnya kan kita bisa melakukan technical analysis, akhirnya kita bisa melakukan pending order. Nah, ketika bisa auto buy, auto sell sebenarnya datangnya adalah dari sebuah syarat analisa teknikal, lalu diberikan suatu trigger bahwa kalau kayak gini, maka ini disebut kondisi beli. Kalau kayak gini, maka disebut kondisi jual. Nah, hal itulah yang diotomatisasi menjadi sebuah script. Jadi kalau misalnya ditanyakan, Ryan, apakah yang namanya robot-robot trading ini adalah zaman now karena hari ini ada kecerdasan buatan, robot-robot yang sudah pada bermunculan di sekitar kita disebut dengan Internet of Things. Tidak, dari pertama kali saya belajar saham dan belajar forex dari tahun 2004, di mana 2005 itulah MetaTrader 4 dikumandangkan, digunakan oleh platform broker forex. Sebenarnya yang namanya expert advisor atau script untuk mengeksekusi dari sebuah pemikiran si pembuatnya, itu adalah sesuatu yang sudah umum ada gitu. Jadi ini adalah barang lama bukan barang baru. Hari ini mungkin dikemas menjadi gampang untuk diterima masyarakat bahwa robot adalah sesuatu hal yang mungkin karena ya hari ini kan zamannya sudah mulai ke arah Internet of Things ya. Jadi ya sebenarnya ini tidak serta-merta adalah suatu barang baru dan sebegitu canggih itu sebenarnya tidak seperti itu. Oke, kalau sekarang banyak yang mengatakan, wah tertipu nih dengan menggunakan investasi yang berbalut robot trading. Seperti apa sih Anda melihat sebenarnya? Ya,
Jadi yang pertama ya, kalau misalnya dikatakan bahwa tertipu mungkin adalah, yang jualan terlalu lebay. Wah, dia katakan adalah ini adalah suatu kecerdasan buatan yang, digunakan oleh masyarakat begitu banyak di dunia sehingga robotnya bisa belajar sendiri. Betul sekali bahwa ada tingkatan level, robot sebenarnya. Robot pertama itu yang benar-benar tanda kutip ya, bodoh. Artinya si pencipta yang memberikan perintah, maka dia tidak memiliki rasa, tidak memiliki logika, pokoknya selama sesuai dengan permintaan dari yang kita minta, maka dia akan mengeksekusi beli dan jual, sesimpel itu. Nah, itu adalah robot yang memang sudah ada dari dulu. Nah, yang kedua adalah, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ya, artificial intelligence adalah karena banyaknya data ini, maka si robot ini melakukan suatu analisa, sehingga akhirnya jadi seperti mesin learning. Nah, memang kita berada di dalam situasi transisi seperti ini. Namun kalau kita tanyakan apakah kecerdasan buatan ini bisa menggantikan manusia untuk tidak error dan memuaskan kita dalam hasil tradingnya? Mungkin saya akan jawab begini, kita semua rata-rata pernah menggunakan Google Maps. Google Maps itu adalah contoh robot dengan kecerdasan buatan, yang artinya ketika Anda pencet pilih arah, bukan artinya di Google, di Silicon Valley, di sono, di Amerika itu ada operatornya memilihkan jalan buat Anda. Tapi adalah hasil suatu logiknya. Oh, ada tingkat kepadatan. Oh, ini adalah ganjil genap. Oh, ini. Maka menjadi suatu rute perjalanan buat kita. Pertanyaan sederhananya, siapa yang pernah error? Bahwa ternyata nyampainya lebih lama, waktunya tidak sesuai, pernah salah jalan. Apakah pernah mengalami itu? Kalau pernah, makanya itu disebut dengan robotnya lagi salah. Lah, jadi ketika kita melihat yang sudah begitu banyak yang dipakai oleh seluruh umat manusia saja, seperti kelasnya Google Maps, bisa error kecerdasan buatannya. Apa kabar dengan yang namanya robot trading yang katanya kecerdasan buatan, tapi tidak pernah rugi? Jadi kan nggak matching ya, dari yang di sekitar kita bisa salah, ada robot yang dijual katanya selalu untung. Berarti kan ada suatu logika berpikir yang tidak cocok. Berarti iya, saya kemukakan kembali satu hal yang perlu kita khawatirkan. Kenapa bisa rugi? Karena pertama yang beli tidak tahu sebenarnya seperti apa yang namanya robot. Yang kedua yang jualan terlalu lebay. Sehingga akhirnya ketika dibeli dan rugi ya ekspektasi tidak sesuai kenyataan kan adalah kekecewaan. Ya akhirnya berteriak. Dan mungkin juga yang lebih bahaya adalah kalau ternyata memang robot ini, sistem ini dibangun memang dengan tujuannya adalah money game. Skema Ponzi. Jadi kalau kayak gini kan udah bukan perdagangan yang nyata. Nah, itu yang perlu kita hati-hatikan. Oke, baik. Mas Rian, kita masuk dulu ke pertanyaan sosial media kita yang sudah ada di akun Instagram @CNBC Indonesia. Kita ke yang pertama ada dari @baikmutia. Kalau robot trading belum ada aturannya, kenapa banyak banget promo bertebaran? Bahkan pasang iklan di TV-TV swasta nasional. Terus ada dari @hanih. Aku pakai aplikasi buat trading saham dan peer-to-peer lending. Dua-duanya ada yang nawarin robot trading tuh. Dan ini dari sekuritas dan peer-to-peer yang sudah ada izin OJK-nya. Gimana tuh? Wah, iya nih. Oke, saya mau ke Mas Rian. Gimana dengan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu? Kalau robot trading belum ada aturannya, kenapa banyak promonya gitu? Ya, pertama sebenarnya saya mau tanya, apakah pernah dilarang untuk menggunakan suatu analisis teknikal tertentu di dalam platform trading Anda? Anda pasti punya strategi trading. Bagi orang yang mengerti, jangan bagi orang yang tidak mengerti dulu. Kalau bagi orang yang tidak mengerti, aturan di mana berarti akan tambah jauh untuk kita jelaskan. Tapi sebenarnya ketika kita punya suatu sistem trading, kita gunakan secara pribadi, ya tidak ada satu masalahnya. Nah, yang jadi masalahnya pada hari ini ada suatu sistem trading yang katanya mungkin namanya adalah Ryan Technical Analysis, saya namakan. Lalu saya tawarkan kepada orang lain menjadi sebuah sistem. Ini ketika diperjualbelikan sebenarnya ini adalah barang. Jadi ketika ini ada barang, ini sebenarnya adalah suatu transaksi jual beli barang dagangan. Selama barang atau robotnya saya deliver, maka ketika saya deliver itu dan saya terima uang, maka sah loh secara hukum perdagangannya. Tapi kalau masalah di dalamnya ternyata bobrok, ternyata tidak sesuai, itu ya namanya ya tinggal bicara mengenai purna jual. Gitu. Jadi kalau kita sejauh sampai bicara regulasinya, ya mungkin kalau saya sebagai regulator pun yang ketakutannya kan begini, bagaimana kalau ternyata robotnya merugikan? Lah, dalam keadaan trading benar saja bisa rugi ya, dalam keadaan robot juga bisa rugi loh. Kok nggak pernah menuntut Google ketika ternyata memberikan rute yang salah? Nah, bagaimana tuh? Itu kan jadi susah ya, dijawab jadi sangat sulit. Bagi orang yang paham atau pura-pura paham atau berusaha mentoleransi ya,
menerima kesalahan Google Maps. Tapi kok pernah ada tuh yang melakukan somasi kepada Google bahwa, oh kok ini rutenya salah, saya jadi dirugikan loh, waktu saya jadi terlambat. Saya juga mau dengar hasilnya apa. Tapi kok kita pakai. Nah, itu jadi nggak matching gitu. Jadi memang masalah untuk robot ini masih panjang menurut saya. Oke, baik. Mas Rian, kita jeda sejenak dulu. Jangan kemana-mana juga Sobat Cuan, karena usai jeda, Invasta masih akan kembali tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik nih. Tetaplah bersama kami. Ya, masih di Investame kita masih membahas juga jangan mimpi trading pakai robot, enggak auto cuan. Masih bergabung bersama kami juga praktisi pasar modal, Mas Rian Filbert. Mas Rian, kita lanjutkan kembali dialog kita. Ini ada pertanyaan yang kedua tadi dari sosial media kita. Aku pakai aplikasi trading saham dan peer-to-peer lending, dua-duanya ada yang nawarin robot tuh. Dan ini dari sekuritas dan peer-to-peer yang sudah ada izinnya dari OJK. Gimana tuh, Mas? Ya, mungkin kalau yang peer-to-peer rada ringan ya, bentuknya kayak robo lending, artinya diotomatisasi kalau ada sebuah kriteria tertentu dibelikan, didanai pinjaman yang sesuai dengan kriteria tersebut gitu ya. Jadi ya sebenarnya inilah kembali makanya ketika kita itu rugi menggunakan robot, kita mau minta pertanggungjawaban. Ketika peer-to-peer lending Anda menggunakan sistem robot dan berjalan, Anda tidak pernah merasa dirugikan, Anda juga nggak pernah tanya ini sebenarnya gimana. Nah, ini adalah suatu kritis yang bagus ya, artinya tiba-tiba bertanya, loh ini robot gimana nih digunakan oleh peer-to-peer kok boleh, yang forex nggak boleh. Mungkin jadi ke sana juga bisa kita berpikir. Memang aturan otomatisasi pada setiap hal ini memang masih sesuatu yang sangat baru ya di dalam kondisi hari ini. Dan di sekuritas juga memang sebenarnya ada tuh yang namanya proses yang namanya pembelian berkala setiap turun 5% misalnya. Itu kan sebenarnya otomatisasi, artinya kita meminta sebuah sistem, itu juga bagian dari robot loh. Nah, jadi memang ini masih berada di area yang mau dibawa kemana? Regulator akan menjaga pada OJK, pada pasar modal akan jaga kah? Atau Bapepti dengan forex-nya kah? Atau Bapepti dengan robot kriptonya kah? Ini apakah di sana atau malah ini akan dibawa ke Kominfo karena ini adalah bagian dari teknologi informasi? Silahkan Kominfo yang akan coba memutuskan bagaimana pengamanannya. Ini masih menjadi sesuatu ruang yang cukup panjang. Makanya saya katakan, buat orang yang belum pernah trading, tiba-tiba dengan alasan nggak punya ilmu, tidak punya waktu, dan tidak mau belajar karena tidak punya waktu, ini tiba-tiba mengotomatisasi dengan menggunakan robot, ini adalah kesalahan yang paling besar. Karena Anda tidak mengerti konsep dasar dari otomatisasi itu sendiri, dan begitu dijelaskan pun Anda tidak bisa membedakan apakah ini adalah real robot atau robot yang mungkin mengarah ke penipuan. Gitu. Iya. Mas Rian, kita masuk lagi ke pertanyaan sosial media. Ini dari @inasan12. Kan robot trading ada yang ditawarin di saham, forex, sampai peer-to-peer dan juga kripto. Yang mana yang rentan tipu-tipu, Kak? Gitu. Terus ada juga dari Dean DAPR. Jadi robot trading itu tetap cuma bisa dipakai sama orang yang ngerti kan? Dan nggak ada yang namanya fixed return? Iya. Oke, baik. Saya persilakan Mas Rian untuk yang pertanyaan pertama dulu. Iya, baik. Kalau kita bicara mengenai si prosesnya daripada robot ini, kalau misalnya dibuatnya dari si sekuritasnya, mungkin kan itu juga sudah ada proses untuk dibawa ke bursa efek, artinya sistem itu ada di dalam sistem sekuritas. Mestinya itu lebih aman karena sudah melewati satu tahapan. Sedangkan kalau kita ada yang di peer-to-peer lending juga selama yang masih ada di dalam sana dan mengikuti aturan sehingga masih memiliki lisensi dan terdaftar berizin dari OJK, mungkin jadi lebih aman secara pertanggungjawabannya. Nah, yang menjadi repot ini ketika robotnya ditaruh pada satu tempat yang terlepas. Jadi broker tidak merasa bertanggung jawab dengan robot ini, karena kan kalau yang namanya robot pada forex itu kan robotnya ditaruh pada satu sistem MetaTrader, biarkan itu berjalan di sana dan kita meloginkan akun forex kita. Artinya kan forexnya robot ini tidak bersangkut pautan dengan si brokernya, dan ini yang menjadi sesuatu yang kita perlu paham lebih jauh. Dan ini juga terjadi dengan sistem yang ada di kripto. Karena kripto itu kita mengkonekkan API kita kepada si exchange. Nah, ini juga kita perlu tahu kehandalan sistem ini sejauh mana dan bagaimanakah mitigasi resikonya kalau sistem ini ternyata error, dan siapa yang men-set up sistem ini. Itu juga perlu kita pertanyakan karena ini semua sifatnya terpecah-pecah. Kira-kira seperti itu untuk jawaban yang pertama. Oke, yang kedua, jadi robot trading itu
tetap cuma bisa dipakai sama orang yang ngerti kan, Kak? Dan nggak ada yang namanya fixed return? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau fixed return rasanya sih nggak bisa ya. Karena kalau yang namanya fixed return itu maka namanya bukan investasi. Kalau Anda bilang, oh investasilah maka mendapatkan fixed return, mungkin bukan, mungkin investasinya paling banter surat hutang. Karena kalau kita ngutangin orang, kita pasti akan dikembalikan kecuali atau gagal bayar gitu. Tapi kalau investasi itu pasti tidak memberikan fixed return. Mana ada orang beli emas deh yang paling kita paham. Coba kita pergi ke toko emas. Pak, saya mau beli emas dong. Ini kalau bulan depan kira-kira 2 bulan depan naik 10% ya? Ya toko emasnya bilang kalau naik 10% saya nggak jual sama kamu lah. Saya hold aja, saya bilang tutup toko emasnya. Dia kan bilang begitu. Itulah investasi. Nah, kalau bicara mengenai harus dipakai orang yang paham, menurut saya memang benar. Karena apa? Karena robot ini sebenarnya bukan suatu hal yang terlihat sederhana, tapi kompleks ketika Anda mau memahami dasar dari robot ini bekerja. Dan mengotomatisasi sebuah kegiatan itu pasti dimulai dari tindakan manual dulu kan. Nah ini Anda kan lompat satu step nih. Tidak pernah manual tapi mengotomatisasi suatu tindakan kan. Nah ini yang bahaya. Ada satu kejadian yang menarik, yaitu adalah teman saya tidak pernah belajar manual nyetir mobil, tiba-tiba matic. Dan ketika ada satu kejadian, dia benar-benar panik sekali loh. Dan dia bilang, aduh saya menyesal ya, kenapa saya tidak pernah belajar manual. Dan lucunya juga pada hari ini, kursus setir mobil sudah langsung ke otomatis. Nah, dari zaman dulu padahal kita harus mulai manual. Memang kecepatan perkembangan teknologi ini kadang-kadang membuat kita merasa instan adalah suatu kewajaran. Just be careful buat hal tersebut. Oke, jadi mungkin saran bagi para investor gitu yang atau orang-orang yang masih mau menggunakan fasilitas robot trading seperti apa, Mas? Ya, baik. Pertama, kalau misalnya dia sudah di-embed ke dalam sebuah sekuritas, ke dalam sebuah peer-to-peer, mungkin itu perlu kembali ditanyakan apakah mereka sejauh mana mereka bisa mempertahankan itu di dalam sistemnya. Dan silahkan lihat syarat dan ketentuannya. Nah, yang kedua, kalau Anda menggunakan robot forex, di mana robot forex itu ditaruhnya pada broker-broker luar negeri yang tidak jelas secara hukum, bukan diawasi Bapepti di Indonesia, maka kita tidak pernah tahu apakah robot ini pernah bertanda kutip berkong kali kong dengan si brokernya dan justru malah membuat skema money game. Itu besar kemungkinan terjadi di mana kita nggak tahu dasar hukum dari negara yang menerbitkan izin dari broker forex tersebut. Nah, ini menjadi double resiko. Nah, kalau Anda berbicara menggunakan trading kripto dengan menggunakan robot, ya coba hati-hati bahwa kalau sampai Anda menitipkan kripto Anda dan juga menaruh robot pada satu tempat, kripto ini begitu dititip, ini bisa lewat langsung loh. Kenapa? Karena sifatnya adalah blockchain dan sifatnya anonim dan Anda tidak akan bisa men-tracking lagi. Jadi Anda juga perlu hati-hati untuk memilih di mana tempat Anda menaruh pada robot otomatisasi kripto. Seperti itu. Iya, pokoknya tetap tentunya harus mengetahui instrumen investasi apa dan di mana Anda menempatkan dana Anda tersebut ya agar lebih aman. Karena ini mengenai uang masalahnya ya. Terima kasih untuk waktunya tentunya di hari ini Mas Rian Filber selaku praktisi pasar modal sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.